Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi seputar penerimaan peserta didik baru khususnya jenjang SMA atau SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang tahap dan jalur pendaftaran di PPDB Jawa Timur 2023. Nah, di sini tahapan pelaksanaan pada PPDB Jatim ini dimulai dari tahap 1. Pada tahap 1 ini pendaftaran untuk SMA atau SMK jadwalnya barengan, yaitu melalui jalur afirmasi, kemudian jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Kemudian di tahap kedua ini khusus untuk masuk ke jenjang SMA melalui jalur prestasi nilai akademik. Jalur prestasi akademik ini gabungan dari rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5, kemudian nilai akreditasi sekolah dan nilai indeks sekolah. Sedangkan untuk kuotanya ini adalah 20% dari pagu sekolah. Kemudian untuk tahap ketiga ini untuk masuk ke jenjang SMK melalui jalur zonasi. Sedangkan kuotanya di sini sejumlah 10% dari pagu sekolah. Kemudian untuk tahap keempat di sini yang akan masuk ke jenjang SMA melalui jalur zonasi dengan kuota itu 50% dari pagu sekolah. Kemudian di tahap kelima atau tahap terakhir yaitu untuk jenjang SMK yang akan mendaftar melalui jalur prestasi nilai akademik. Jadi ini tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PPDB Jatim 2023. Pastikan teman-teman atau adik-adik yang ingin mendaftar di SMA atau SMK memahami tahapan pendaftaran. Jangan sampai adik-adik ingin mendaftar ke SMA ternyata sudah coba-coba mendaftar di SMK kemudian ingin mencabut, tidak bisa ya. Jadi pastikan adik-adik sudah menentukan ingin masuk di SMA atau SMK dengan konsentrasi keahlian apa yang diinginkan, karena jika sudah diterima itu tidak bisa dicabut atau pindah sekolah atau pindah konsentrasi keahlian. Di sini sudah disampaikan juga bagi siswa yang telah dinyatakan terima nanti ini wajib hadir daftar ulang di sekolah tujuan sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan. Jika tidak hadir maka penerimaan dibatalkan dan kuota dialihkan ke tahap selanjutnya. Di sini diperhatikan baik-baik, jika sudah diterima adik-adik itu wajib hadir untuk daftar ulang, karena kemungkinan besar dari keterangan ini penerimaan dibatalkan, artinya PIN yang ada digunakan untuk mendaftar itu sudah tidak bisa digunakan kembali jika sudah diterima. Apabila mendaftar di tahap 1 kemudian ternyata belum diterima, maka bisa mendaftar di tahap kedua atau tahap 3, tahap 4, atau tahap 5 sesuai dengan jenjang yang adik-adik inginkan. Apabila adik-adik sudah mendaftar di tahap 1 itu sudah diterima, kemudian ingin membatalkannya atau dengan cara tidak mendaftar ulang karena ingin daftar di sekolah yang lain, maka tidak akan bisa. Jadi pastikan adik-adik itu sudah menentukan pilihannya di SMA atau di SMK dengan konsentrasi yang diinginkan. Jika sudah diterima, pastikan nanti harus mendaftar ulang. Nah, di sini jalur PPDB Jatim 2023 untuk jenjang SMK. Yang pertama di sini ada jalur afirmasi. Di sini sejumlah atau kuotanya 15% dari pagu sekolah. Afirmasi ini diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, anak buruh dan penyandang disabilitas. Sedangkan
pada pendaftar melalui jalur afirmasi ini bisa dari dalam zona atau luar zona dan hanya bisa memilih satu konsentrasi keahlian. Nah, kemudian untuk jalur pindah tugas ini kuotanya 5%. Ini termasuk pindah tugas orang tua atau wali, anak guru atau tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan. Di sini anak tenaga kesehatan yaitu yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Nanti akan ada video untuk informasi tentang pendaftaran melalui jalur pindah tugas. Bagi pendaftar di sini yaitu dalam zona atau luar zona, kemudian memilih satu konsentrasi keahlian. Lalu di jalur prestasi hasil lomba, di sini kuotanya 5% dari pagu sekolah. Jadi untuk prestasi hasil lomba di sini bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi lomba akademik dan lomba non-akademik, termasuk juga golden ticket bagi hafid Quran dan golden ticket bagi ketua OSIS, yaitu ketua OSIS sekolah asal. Kemudian di sini di dalam zona atau luar zona dan hanya bisa memilih satu konsentrasi keahlian. Lalu untuk jalur zonasi untuk SMK di sini kuotanya itu 10% dari pagu sekolah. Jadi dalam zona maupun luar zona. Kemudian pilihan di sini bisa memilih 3 konsentrasi keahlian, baik dalam satu sekolah maupun sekolah yang berbeda. Lalu di jalur prestasi nilai akademik ini kuotanya 65%, yaitu nilai prestasi akademik ini merupakan gabungan rata nilai rapor mulai semester 1 sampai semester 5, kemudian nilai akreditasi sekolah asal dan indeks sekolah asal. Di sini baik untuk dalam zona maupun luar zona, dan pilihannya di sini 3 konsentrasi keahlian, baik dalam satu sekolah maupun dalam sekolah yang berbeda. Untuk jalur PPDB Jatim 2023 untuk jenjang SMA di sini sama untuk afirmasi 15%, kemudian diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu dan afirmasi tingkat menengah atau ADEM, anak buruh dan penyandang disabilitas. Di sini untuk SMA itu dalam zona atau zona yang berbatasan. Pilihannya ini satu sekolah. Kemudian pindah tugas orang tua di sini ada 5%. Ini termasuk juga pindah tugas orang tua atau wali, anak guru atau tenaga pendidikan, dan anak tenaga kesehatan, baik dalam zona maupun zona yang berbatasan. Pilihan ada hanya satu sekolah. Kemudian untuk prestasi hasil lomba ini kuotanya 5%, yang terdiri dari prestasi lomba akademik dan lomba non akademik, termasuk juga golden ticket hafid Quran dan golden ticket ketua OSIS. Kemudian ini juga dalam zona maupun zona yang berbatasan, pilihan satu sekolah. Lalu untuk prestasi nilai akademik ini untuk SMA kuotanya 25%, yang merupakan gabungan dari rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5, nilai akreditasi sekolah asal dan indeks sekolah asal. Ini mendaftar dalam zona atau zona yang berbatasan, dan pilihannya bisa milih 3 sekolah. Lalu untuk zonasi SMA ini kuotanya 50%, baik zona maupun zona yang berbatasan, dan pilihannya ini ada 3 sekolah. Nah, dalam zonasi, sistem zonasi di penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Timur ini adalah proses seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dan zona dalam PPDB Jatim 2023 adalah zona administratif kabupaten atau kota. Di sini di Provinsi Jawa Timur ini terdapat 38 kota atau kabupaten. Ini sama artinya dengan 38 zona
PPDB Jawa Timur 2023. Jadi yang dimaksud dengan zonasi ini adalah kabupaten masing-masing. Kalau zona berbatasan artinya di sini ada Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung atau berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Itu untuk yang berbatasan. Kalau yang di SMK tadi ada larangan dalam zona atau luar zona, jadi bisa dari zona misalnya Kabupaten Trenggalek atau luar Kabupaten Trenggalek. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem zonasi dalam PPDB Jatim 2023 yang artinya zona administratif kabupaten atau kota. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran jalur afirmasi, jalur pindah tugas, jalur hasil lomba, jalur prestasi SMK, dan jalur prestasi akademik akan kita informasikan di video selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang tahapan pelaksanaan PPDB Jatim 2023. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.